Sebelum jadi istri kamu, saya keinginan saya kuliah tinggi. Yang saya bikin gejolak sampai hari ini sebenarnya, kok bisa untuk kekerasan seksual, kekerasan pada anak usia dini atau pernikahan dini itu masih saja terjadi, kuotanya gitu. Masih banyak gitu, masih saja terjadi. Karena waktu saya kemarin waktu di cabang, saya itu kan pernah audiensi silaturahim juga sama PPTP 3A. Ya. Itu kan di bawah naungan Dinas BKKBN itu. Iya, jadi betul. saya menanyakan di sana, ternyata korbannya itu masih lebih dari 13 orang. Banyak. Iya. Malah yang miris itu, Kak, kekerasannya itu bukan hanya sekedar kekerasan biasa, tapi ada perempuan yang hamil, jadi karena yang cowok tidak terima maka diinjak-injak perutnya gitu kan ya, dan dikasih minuman keras. Itu sangat miris sekali. Saya berpikir meskipun Madura mungkin orang membaca adalah orang yang keras-keras, setidaknya tidaklah untuk kabar seperti ini, apalagi perempuan gitu. Itu gejolak yang saya pikirkan sampai hari ini, karena terkait hal itu masih belum terselesaikan gitu. Jadi itu membuat kamu was-was nggak sih sampai hari ini? Itu menimpa kamu gitu misalnya? Iya, was-wasnya sih tidak, Kak, tapi berhati-hati ya. Karena apa ya? Kenal dengan beberapa orang memang harus memahami karakter dulu. Karena urusan ketika sudah tahu berita seperti itu, ketika kenal dengan orang dan melakukan kekerasan sekecil apapun, itu yang membuat saya was-was. Kalau semisal saya bertemu dengan laki-laki dan melakukan kekerasan meskipun tidak ringan tangan, tapi perkataan yang begitu kasar, itu yang was-was. Jadi kekerasan secara verbal atau non verbal itu juga berpengaruh ya? Iya, betul. Oke. Dan itu membuat kamu sampai hari ini harus hati-hati gitu kan? Oke. Dan kamu pernah mengalami itu gitu, mengalami kekerasan atau pelecehan atau apa gitu? Kalau kekerasan alhamdulillah tidak, tapi kalau pelecehan sebenarnya, kalau di pembahasan gender ya, sebenarnya pelecehan itu tidak harus pelecehan berupa kekerasan tangan saja, tapi menurut teori itu pelecehan itu sebenarnya ketika perempuan lewat, contoh kecilnya, perempuan lewat dan laki-laki itu mengejek seakan-akan bilang minimal ya, Kak, Assalamualaikum gitu, mau kemana gitu, itu sudah merupakan pelecehan sebenarnya. Itu contoh kecil dari pelecehan seksual selain kekerasan. Sering mengalami itu ya? Iya, karena itu sudah jadi hal biasa sepertinya ke anak-anak itu. Kalau kekerasan dalam kadar yang lebih keras lagi, pelecehan yang dalam kadar yang lebih besar lagi, pernah mengalami itu? Alhamdulillah tidak. Oke. Jadi kalau ditanya-tanya misalnya, apa yang kamu lakukan sebagai tameng agar tidak sampai menjadi korban pelecehan, kekerasan gitu? Ini dalam konteks kita berorganisasi, dalam konteks tentu kan di organisasi banyak persoalan. Iya. Kita tidak bisa menampik bahwa organisasi juga berkumpulnya banyak orang, banyak kepala yang tidak sama, begitu kan? Apa yang kamu pegang untuk terhindar dari persoalan pelecehan, persoalan kekerasan, begitu? Yang selama ini kamu pegang hari ini, gitu kan? Ya, sebenarnya sih kalau saya sampai hari ini saya selalu berpikir bahwa saya berinteraksi dengan siapapun. Yang penting saya paham karakternya dia, dan saya dari diri saya sendiri harus berhati-hati juga dalam berkata, berucap supaya tidak menyakiti orang lawan bicara kita. Jadi karena terkadang bercandaan itu bisa diambil hati juga sama orang. Betul. Kalau sesama perempuan sensian, tidak ada masalah ya sama kaum perempuan. Gitu. Kalau laki-laki mungkin kalau perempuan kasar semisal, dia tidak berani memukul di depannya, tapi bisa saja melewati hal-hal lain. Lain gitu. Iya, Jadi itu yang diantisipasi. Kalau kita lihat di data Pengadilan Agama di PA itu, kekerasan itu juga banyak diaktori oleh suami. Ya akhirnya gara-gara persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga gitu kan. Itu berarti orang sudah menikah masih ada saja potensi untuk menerima atau menjadi objek tindak kekerasan, begitu kan. Jadi bagi kamu sendiri nih, begitu kan, calon suami idaman itu seperti apa? Calon suami idaman itu seperti apa? Artinya agar
tentu kan keluarga ini merupakan organisasi terkecil sebenarnya. Yang menurut kamu pikir laki-laki menurut kamu gitu kan. Ini tentu yang nonton laki-laki kan nanti. Oh, iya. Kalau kamu yang bicara yang nonton laki-laki. Iya, Gitu. iya. Artinya laki-laki yang menurut kamu ideal. Bukan mungkin kalau ideal mungkin tidak ya. Iya. Karena tidak mungkin itu bisa dipastikan ideal sampai akhir. Artinya kalau menurut kamu laki-laki yang kamu pikir ini bagus dijadikan salon suami itu apa sih sebenarnya? Dalam pandangan kamu hari ini begitu. Terlepas kamu punya cowok atau tidak dulu ya, gitu ya. Ya, kalau yang diharapkan sebenarnya untuk sebelum masuk pada jenjang keluarga, yang pertama sebenarnya saya pribadi berharap, dan mereka juga pasti berharap, mempunyai pasangan yang bisa mengontrol emosi. Kalau orang emosi pasti emosi, tapi mereka bisa mengontrol di sana. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat ya. Iya. Mengontrol emosi. Mengontrol emosi. Yang kedua, kita sama-sama paham karakter. Kalau sudah paham karakter pasangan masing-masing, pasti ada yang bahasanya itu, kalau bahasa Maduranya ya Kak, tahan. Pasti ditahan. Saya mau emosi, saya mau berkata seperti ini, bisa membuat dia marah, pasti dia tahan untuk tidak berkata seperti itu. Okay. Nah, itu kalau berbicara pemahaman masing-masing karakter. Yang ketiga, setidaknya kalau kita sudah yakin pada pasangan masing-masing, untuk tidak memunculkan perdebatan, setidaknya kita berbicara baik-baik dan musyawarah lah Kak. Tapi kalau saling mengerti. Ya, kalau di sosial ada kontrak sosial, setidaknya ada kontrak keluarga. Gitu. Iya. Mantap itu. Jadi harus ada kontrak keluarga gitu ya. Tanda tangan materai. matrai. Oke. Iya. Setelah itu Ya, saling tidak membatasi karir sih, dan saling mengerti. Jadi sebelum menikah kita harus memberikan keyakinan, setidaknya saling terbuka. Saya sebelum jadi istri kamu, saya keinginan saya kuliah tinggi-tinggi, atau saya aktif di sini, saya berkeinginan, bercita-cita ingin menggapai ini. Kamu apa? Setidaknya kita klop lah di sana. Berarti yang harus kita pahami, mencari pasangan itu pertama emang harus karakternya juga kita pahami ya. Iya, sehingga kita tahu kapasitas omongan kita, kadar omongan kita sampai di mana gitu kan. Iya. Dan kemudian setelah itu kita tentu kita cari yang berpendidikan. Berpendidikan dalam arti bukan hanya berpendidikan formal kan. Iya. Karena banyak lulusan S2, lulusan S3, dia juga tidak bisa mengontrol hubungan rumah tangga atau hubungan berkekasih begitu kan. Iya. Karena saya pikir hubungan berkekasih itu bakat loh ya. Jadi maksudnya S2 pun kalau misalkan dia nggak paham cara komunikasi, karena kalau pacaran berkeluarga itu kan sebenarnya intinya adalah komunikasi toh. Iya. Tiap hari dia ketemu komunikasi, tiap hari dimanapun itu komunikasi verbal atau komunikasi non verbal gitu kan. Jadi banyak, makanya yang dimaksud berpendidikan bukan berpendidikan formal kan. Iya. Tetapi berpendidikan secara kapasitas pikiran, dia berpengalaman. Iya, betul. Pernah ikut organisasi. Ya, setidaknya paham lah Kak, tugas-tugas orang organisasi itu seperti apa, supaya kalau udah menjalin komunikasi dan menjalin hubungan, ketika minimal ya mau mengadakan kajian dan mau berkumpul dengan teman-teman, pas tiba-tiba pasangannya tidak membolehkan, berarti dia tidak pengalaman kajian itu apa gitu. Iya. Makanya itu juga harus diseleksi, dalam arti seleksi kita bukan memilih. Iya. Tetapi tadi ketimbang kemudian nanti menjadi persoalan di belakang, lebih baik kita dalam arti menyeleksi, dalam arti kita saling memahami dulu kan begitu. Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini. Kalau boleh memilih, kamu nanti setelah S2 atau apa, mau tinggal di desa atau di kota? Kalau saya sih bukan pilihan desa atau kota, tapi saya punya keyakinan bahwa saya baik berkeluarga atau tidak, saya harus mandiri, baik itu tinggal bersama pasangan, ya lebihnya tidak memberikan beban pada orang tua lah Kak. Saya mau mandiri, tapi kewajiban saya pada orang tua tetap ada. Artinya tidak secara lokalitas kamu tinggal nanti di desa atau di kota, Iya. tapi pada intinya mandiri, kewajiban ke orang tua juga, karir juga.